Kita mungkin menganggap kegiatan di dapur hanya sebagai rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu besar dampaknya. Namun dalam pandangan Islam, aktivitas di dapur, baik dalam memasak, menyimpan, maupun menyajikan makanan, ia memiliki kesenambungan erat dengan rezeki dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, segala perkara yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat dan diiringi dengan doa serta usaha yang bersungguh-sungguh. Segala aktivitas, baik yang kecil ataupun besar, ia memiliki nilai spiritual yang dapat mempengaruhi keberkahan di dalam kehidupan. Salah satu aspek penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah dengan aktivitas seperti memasak, menyimpan, dan cara bagaimana kita mengolah makanan dengan baik. Segala aspek kehidupan sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa pantangan jika dilanggar bisa berpotensi rezeki menjadi sempit, bahkan akan hilang keberkahannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dapur yang kotor dan tidak terjaga dapat menghilangkan keharmonian dalam rumah. Ini karena Allah menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan dan keteraturan adab. Kebersihan dapur seringkali dapat mempengaruhi kesehatan, dan ia salah satu bentuk menjaga rezeki agar tidak sempit. Berikut adalah 10 pantangan ketika di dapur yang bisa menyebabkan rezeki menjadi sempit. Yang pertama adalah mesia-siakan makanan. Islam mengajarkan agar tidak membuang makanan. Hal ini disebabkan makanan adalah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengambil kembali makanan yang jatuh dan membersihkan sehingga tidak ada sisa makanan yang terbuang. Membuang makanan dianggap sebagai ketidaksyukuran yang dapat menutupi pintu rezeki. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika ada sepotong makananmu yang jatuh, ambillah, bersihkanlah dan makanlah, jangan biarkan ia untuk setan." Hadis riwayat Muslim. Mensiakan makanan menunjukkan sikap kurang bersyukur terhadap rezeki yang diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan, membuang makanan tanpa alasan yang jelas dapat menutupi pintu-pintu rezeki. Menjaga makanan agar tidak terbuang adalah satu bentuk penghargaan terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memasak dengan niat yang tidak baik. Niat adalah kunci penting dalam Islam. Sebuah amalan bisa diterima atau tidak tergantung pada niat itu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika memasak dengan niat yang buruk seperti menunjukkan kelebihan kepada orang lain ataupun karena terpaksa, ini bisa menghilangkan keberkahan dari makanan tersebut. Sebaiknya menyediakan makanan untuk keluarga dan menjalankan tanggung jawab, ia akan mendatangkan keharmonian. Niat yang tidak baik juga dapat mempengaruhi aliran rezeki yang akan kehilangan nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyimpan makanan terlalu lama sehingga membusuk. Islam telah mengajarkan keseimbangan dalam segala perkara. Ini termasuk dalam mengatur keperluan penyimpanan makanan. Makanan yang terlalu lama hingga membusuk menunjukkan adanya ketidakbijaksanaan dalam mengelola rezeki. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang pandai mengurus hartanya. Hadis riwayat Baihaqi. Makanan yang dibiarkan membusuk tidak hanya merugikan tetapi juga dapat menjadi sumber penyakit dan lainnya. Dalam konteks rezeki, menyimpan makanan yang berlebihan hingga membusuk menunjukkan kurangnya rasa syukur yang bisa mengurangi keberkahan dari rezeki tersebut.
Keempat, mengambil hak orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita sangatlah dilarang. Dalam konteks makanan di dapur, mengambil makanan yang bukan milik kita bisa merusak hubungan persaudaraan dan menghilangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil hak orang lain dalam bab makanan, meskipun kecil, tetap saja dianggap perbuatan yang tidak baik. Perilaku ini dapat merusak keberkahan rezeki dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kekeluargaan. Kelima, mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan adalah bagian penting dari iman. Seperti yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dapur yang bersih tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga mempengaruhi keberkahan dari makanan di dalamnya. Dapur yang kotor menjadi tempat perkembangan kuman dan penyakit yang tentu akan berdampak kesehatan pada keluarga. Islam mengajarkan keberkahan hadir dalam persekitaran yang bersih dan terjaga. Ketidakpedulian terhadap kebersihan dapur dapat menjadi bentuk sikap malas yang tidak disukai dalam Islam. Dengan menjaga adab kebersihan dapur, justru kita menghormati dan mensyukuri rezeki dari Allah. Keenam, memasak dengan hati yang marah. Emosi yang tidak terkendali seperti marah tanpa ikhlas sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Ini termasuklah ketika memasak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Memasak dengan perasaan kesal dan menimbulkan kemarahan itu tidak hanya berdampak pada kualitas makanan, tetapi juga bisa mengurangi keberkahan rezeki yang menyertainya. Emosi negatif dapat merusak hati yang sedang makan, dan makanan yang dihasilkan dengan hati yang tidak ikhlas juga bisa kehilangan nikmatnya. Islam mengajarkan untuk bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih sayang. Dalam melakukan apapun, termasuklah menyediakan masakan, memasak dalam keadaan hati yang bersih dan cinta akan mendatangkan rezeki yang lebih berkah. Ketujuh, bersikap tamak dalam penyediaan makanan. Kedermawanan dalam Islam sangat dianjurkan termasuk hal makanan. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Hadis riwayat Muslim. Bersikap tamak dalam hal makanan menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur dan berbagi. Islam mengajarkan untuk berbagi dengan tetangga dan orang-orang yang memerlukan. Dengan bersikap dermawan, rezeki yang datang akan bertambah dan diberkahi. Sebaliknya, sikap tamak akan menutupi pintu rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-8, membiarkan peralatan memasak dalam keadaan kotor dan rosak. Memelihara kebersihan dan kondisi peralatan dapur merupakan bagian dari tanggung jawab. Dalam hadis dijelaskan sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang mengerjakan sesuatu perkara dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Membiarkan peralatan kotor dapat mengganggu proses masakan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas makanan. Kebersihan peralatan ini juga penting untuk menjaga makanan tetap sehat dan berkualitas. Dengan merawat barang-barang termasuk peralatan dapur, ini menunjukkan rasa syukur kita di atas nikmat yang telah diberikan. 9. Tidak membaca doa sebelum memasak dan makan. Islam sangat menganjurkan untuk memulakan setiap langkah aktivitas dengan doa. Ini termasuklah ketika memasak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kamu hendak makan, maka sebutlah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Doa adalah satu bentuk permohonan perlindungan keberkahan dari Allah. Masak dan makan tanpa membaca doa dapat menghilangkan berkah dari aktivitas tersebut. Dengan memulai setiap pekerjaan dapur dengan membaca bismillah, kita memohon keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Allah. Ke-10, makan dengan berlebihan. Islam mengajarkan sikap moderasi dan tidak berlebihan di dalam segala perkara, termasuklah ketika makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan belakang tubuhnya. Namun jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik dalam kesehatan maupun dalam hal keberkahan rezeki. Makan dengan berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur dan seringkali mengarah pada perilaku boros. Islam mengajarkan makan dengan secukupnya agar keberkahan tetap datang dalam hidup. Dengan memahami dan menghindari pantangan tersebut, kita dapat menjaga keberkahan ketika di dapur dan memastikan rezeki tetap lancar di setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik sesuai dengan ajaran Islam, agar ia mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki akan datang dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.